Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kegiatan rutin istighosah setiap malam Jumat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pada malam hari ini saya memberikan tausiah sebagai tambahan ilmu bagi kita semua dan juga sebagai nasihat kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat sekalian. Kenapa kita harus sering belajar? Karena hidup ini adalah proses belajar panjang sampai kita wafat. Jadi orang belajar itu tidak dibatasi oleh waktu. Sampai kita wafat itu tetap harus belajar. Karena pendidikan itu adalah pendidikan seumur hidup. Kita bisa mengambil ibroh dari berbagai macam fenomena yang dapat kita ambil pelajaran darinya, termasuk di dalam kita bergaul sehari-hari di lingkungan kita, wabil khusus di dalam organisasi kita, yang mana di dalam organisasi kita ini banyak yang masih muda-muda. Anak muda itu dekat sekali dengan suasana kebatinan yang serba emosional. Emosinya masih meledak-ledak. Jadi kalau diberikan perbandingan antara egonya dengan akalnya, itu masih dominan egonya, masih dominan emosionalnya daripada hatinya, daripada akalnya. Oleh karenanya perlu terus belajar, dan kita bisa belajar dari Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fabi rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wazawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad di dalam menyikapi umat beliau yang macam-macam. Karena Nabi ini hidup di masa jahiliyah, masa kejahilan, kebodohan, keterbelakangan, baik dari moral, dari akhlak, maupun juga kesalahan di dalam tauhid kepada Allah. Jadi zaman jahiliyah itu akhlak manusia berada pada puncak kemerosotan. Oleh karenanya karakter yang dihadapi Nabi itu macam-macam. Sehingga kalau kita membaca buku sejarah, dapat kita temukan bahwa Nabi itu pernah diludahi, dicaci maki, dihina, bahkan pernah dilempari kotoran unta sampai beliau tidak bisa bangun dari sujud beliau. Demikian pula di zaman modern ini, di zaman sekarang yang kita hadapi, berbagai macam karakter anak-anak dari latar belakang keluarga yang berbeda dan pendidikan yang berbeda. Ada yang terdidik, ada anak sekolahan, ada anak yang nyantri, tapi banyak juga anak yang tidak terdidik dan tidak nyantri, sehingga karakternya macam-macam. Nah, kita ini dipersiapkan menjadi pemimpin, dan pemimpin itu harus punya ilmu di dalam mengatasi atau menyelesaikan berbagai masalah yang muncul, khususnya yang berkaitan dengan karakter yang berbeda-beda yang kita hadapi. Ayat tadi menjelaskan kepada Nabi, dan juga bisa kita tiru, fabi rahmatim minallah
maka dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, lintalahum, hendaknya engkau berbuat lembut. Kita dianjurkan juga berbuat lembut kepada masyarakat kita, kepada sahabat-sahabat kita. Tentunya lembut ini ada tempatnya, ada prosedurnya. Walau kunta faddan ghalidal qalbi, jikalau engkau itu keras, kasar, jikalau engkau itu kasar, ghalidal qalbi, dan keras hatimu, lan faddu min haulik, maka niscaya orang-orang itu akan menjauhimu. Jadi kalau kita ini orangnya kasar, terlalu kasar gitu, kemudian hati kita keras, ghalidal qalb, kaku orangnya, emosional orangnya, lam faddu min haulik, maka sekitar kita ini akan menjauhi kita, tidak akan dekat dengan kita. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Ini firman Allah, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Kita diperintahkan untuk memaafkan orang-orang yang berbuat tidak baik ke kita, bahkan berbuat kasar ke kita. Andai kata sebagai pemimpin atau calon pemimpin atau apa saja kita di dalam organisasi, terus ada anggota kita, ada sahabat kita yang berlaku kasar kepada kita, berlaku tidak baik kepada kita dari batas-batas kesopanan dan sebagainya, fa'fu anhum, maafkan. Boleh jadi dia berbuat itu karena dia tidak tahu, karena dia tidak mengerti, karena dia tidak diajari akhlakul karimah oleh keluarganya, tidak diajari adab, tata krama bersikap kepada orang lain oleh keluarganya, atau mungkin dia tidak pernah mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan pengajaran dari guru-gurunya, atau tidak berguru. Maka kita harus legowo untuk memaafkan, sebagaimana dulu Nabi Muhammad ketika berdakwah itu, beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan, bahkan tidak mendoakan kejahatan. Yang dia doakan adalah kebaikan. Ketika berdakwah ke Taif, beliau itu disambut dengan lemparan batu, bukan disambut dengan jamuan, dengan makanan, dengan rebana, dengan senandung lagu pujian, tapi disambut dengan lemparan batu sampai berdarah-darah beliau, ya, sampai pembantu beliau harus, ya, itu terluka demi melindungi beliau itu. Tapi ketika malaikat menawarkan bantuannya untuk membumi hanguskan masyarakat Taif, apa jawaban Nabi? Jangan. Ya, doa Nabi, berikanlah petunjuk pada mereka. Sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Andai mereka tahu aku utusan, mungkin mereka tidak akan berbuat sedemikian kasar kepada Nabi. Itu kata Nabi. Ya. Dan ternyata sekian puluh tahun berikutnya dunia berbalik. Boleh jadi yang dulu melempar itu ada yang berkenan masuk Islam setelah Fathul Mekah, setelah kota Mekah ditaklukkan sekian puluh tahun berikutnya. Ya. Boleh jadi tidak sempat masuk Islam, tapi anak turunnya malah masuk Islam. Ya. Itu yang terjadi, yang ditemukan kemudian. Seandainya di awal itu dihancurkan sama malaikat Jibril, mungkin tidak tersisa sampai turun-turun, ya, maka tidak akan ada penduduk Taif yang masuk Islam. Tapi ternyata dengan kelembutan Nabi, memang tidak instan. Dalam proses beberapa jangka waktu, ketika Mekah ditaklukkan, kemudian orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, ya, maka di situ kemudian bisa dilihat betapa akhlak yang baik, ya, doa yang baik itu mendatangkan kebaikan beberapa tahun berikutnya. Nah, kita
di dalam berorganisasi, di dalam bergaul juga seperti itu. Kalau kita menemukan berbagai macam permasalahan, kita harus legowo hati kita. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang berlaku tidak baik, seraya wastaghfir lahum, fa'fu anhum wastaghfir lahum, seraya kita memohonkan ampun kepada mereka. Bukan hanya sekedar memaafkan, tapi kita itu masih memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi sahabat-sahabat kita yang masih kurang tepat akhlaknya, sifatnya, karakternya kurang genah gitu, kita mintakan ampun kepada Allah. Dan lewat istighosah ini salah satunya. Di awal kita tawasul itu, salah satu niat kita adalah minta kepada Allah agar sahabat-sahabat kita semuanya diampuni dosa-dosanya. Seperti itu. Wasyawirhum fil amri. Kalau kita mempunyai problem, permasalahan, hendaknya kita bermusyawarah. Karena musyawarah itu ajaran agama, perintah, diperintahkan oleh Allah, bermusyawarah, mencari solusi yang terbaik. Namun apabila setelah musyawarah masih kekeh dengan pendapat masing-masing, masih ngotot dengan dia merasa benar sendiri, ya kita sudah musyawarah, ya tetap saja ngeyel misalnya. Dia punya pendapat, kalian semua punya pendapat, maka kita harus yakin dengan pendapat kita. Kita yakin, tidak boleh kita berubah. Kita tetap harus yakin dengan keyakinan kita. Maka saya di Pagar Nusa ini di Mumbul, saya mengajarkan kepada sahabat keyakinan di dalam berjuang. Silahkan orang yang mau balelo atau keluar barisan, yang penting kita tetap istiqomah, jangan terpengaruh. Suatu saat mereka yang nyimpang atau suatu mereka yang nyempal dari kita, suatu saat akan sadar dan akan kembali kepada kita. Kalau kita terpengaruh, kalau kita kalah, bahkan kita mundur, boleh jadi bukan malah tambah baik, tapi malah tambah hancur. Jadi kita tidak boleh patah semangat, lemah keyakinan. Fa idza azamta, kalau kita sudah yakin dengan keyakinan kita, dan mereka juga yakin dengan keyakinan mereka sendiri, tidak ada titik temu, maka kita tinggal menyerahkan kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka hendaknya kita pasrah, menyerahkan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang pasrah, yang memasrahkan dirinya kepada Allah. Allah suka, Allah senang. Orang yang tawakal, orang yang pasrah itu menunjukkan bahwa dia memang bertuhan kepada Allah, sehingga semua diserahkan, disandarkan kepada Allah. Dan Allah suka orang yang menyatukan dirinya kepada Allah. Ya, ini adalah ilmu kita di dalam menghadapi karakter-karakter manusia yang berbeda-beda, sehingga kita tidak stres. Jadi kalau sudah mendapat perlakuan yang tidak baik, atau kita maafkan, kita mintakan ampun, kemudian kita ajak mereka sharing, musyawarah, saya tetap ngeyel, ya udah pasrah aja, wis sudah, tidak usah ditaruh di hati. Kalau ini yang kita tempuh, insya Allah kita akan selalu tenang, tentram, tidak ngefek dengan berbagai macam masalah. Kita akan selalu mantap berjuang, tidak pernah ragu dengan keyakinan kita. Demikian sahabat-sahabat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita, menjadi manusia yang semakin hari semakin dewasa, semakin tenang, ayem, tentrem, dan semakin mantap kepribadian. Manusia itu akan nampak kedewasaannya, ketenangannya, ya itu ketika usia sudah bertambah. Terus tambah usia, tambah dewasa, tambah tenang, tambah tentrem dia. Tapi jangan kebalik, nanti tambah dewasa tambah songar misalnya itu, atau tambah karu-karuan misalnya itu. Kalau masih muda ya wajar, mungkin karena kurang ilmu, hati kurang tenang, jadi meledak-ledak. Tapi kalau sudah tambah usia, insya Allah, apalagi sudah berkeluarga, ya, sudah lebih tentram lagi. Karena fungsi berkeluarga itu adalah litaskunu ilaiha, agar kalian itu tenang.
ya, agar kalian tuh tentram gitu. Kalau punya pasangan insya Allah tentram. Saya doakan mudah-mudahan yang jomblo ini segera mendapatkan jodohnya ya. Dengan siapa yang dia niatkan, dengan siapa yang dia serakkan hatinya, semoga diberikan jalan yang terbaik oleh Allah, kemudahan-kemudahan. Karena orang jodoh itu bukan permintaan kita, tapi jodoh itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Maksudnya permintaan itu bukan pilihan kita, Allah yang ngasih. Kalau kita suruh milih ya pasti milih yang super gitu. Iya. Tapi karena ini anugerah, paparing gitu, ya sudah kita terima. Tapi kita harus ikhtiar gitu. Kita harus usaha secara lahiriah dan juga berdoa yang tidak henti-hentinya kepada Allah agar dikaruniai, dianugerahkan sesuatu yang memang kita impikan. Seperti mana yang dulu sebenarnya saya ceritakan beberapa Jumat lalu, jodoh yang awalnya kayaknya ketukar tapi endingnya kembali kepada asalnya. Pingin ngelamar anaknya, kok yang kesemsem itu ibunya ngotot, ternyata kemudian dia nerima, wis tidak apa-apa ketimbang tidak dapat sama sekali ya, tidak dapat anak, dapat ibunya, ternyata di akhir cerita ibunya tabrakan meninggal, ternyata sama keluarganya kemudian dinikahkan dengan si dianya. Yang impi-impi itu adalah bukti Allah itu maha kuasa ya. Seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.